Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai pembelajaran tentang listrik. Studi tentang listrik kita bagi menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik dinamis sendiri itu terdiri dari menjadi dua. Ada listrik arus arah atau direct current dan listrik arus bolak-balik atau alternating current. Sekarang kita akan memasuki materi kita, yaitu tentang listrik statis. Listrik statis sendiri itu adalah fenomena kelistrikan di mana muatan listriknya tidak bergerak atau diam. Kenapa tidak bergerak? Ini dikarenakan muatan listriknya tidak mengalir dan perpindahan arusnya terbatas. Listrik statis nanti kita akan belajar yang pertama muatan listrik, kedua hukum Coulomb, ketiga medan listrik, 4 energi potensial listrik, 5 potensial listrik, dan yang terakhir adalah kapasitor. Di SMP Anda sudah mempelajari tentang interaksi muatan. Jika kedua buah muatan yang sejenis atau sama didekatkan, maka interaksinya adalah saling tolak-menolak. Positif dengan positif tolak-menolak. Muatan negatif dengan muatan negatif juga sama tolak-menolak. Tapi sebaliknya, jika kedua buah muatannya itu beda jenis, maka kedua muatan tersebut akan saling tarik-menarik. Sekarang kita akan memasuki ke hukum Coulomb. Besar gaya listrik antara dua benda bermuatan listrik diselidiki oleh fisikawan Prancis bernama Charles Coulomb pada tahun 1785. Dalam percobaannya, dia menggunakan sebuah neraca puntir yang diagram peralatannya itu di mana terdapat dua buah bola yang memiliki muatan sejenis. Pada waktu itu Coulomb menggunakannya muatan positif. Kemudian jaraknya dia rubah-rubah, tapi muatannya bolanya tetap. Dari percobaan tersebut, dia mendapatkan bahwa besarnya gaya tarik atau gaya tolak antar dua buah muatan sebanding dengan perkalian kedua buah muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut. Jadi semakin jaraknya dekat, maka gaya Coulomb-nya atau gaya listriknya itu akan semakin besar. Tapi semakin jaraknya jauh atau jaraknya besar, maka gaya Coulomb-nya itu akan kecil. Dari hukum Coulomb tersebut, kita bisa menggambarkan misalkan ada sebuah muatan positif 1, digambarkan muatannya, kemudian satu lagi muatan kedua itu muatan positif. Terpisah, dua muatan tersebut terpisah sejauh R. Karena dua-duanya bermuatan positif, maka dua-duanya ini interaksinya adalah saling tolak-menolak. Kalau tolak-menolak, berarti di Q1 arah gayanya ke arah kiri. Karena Q1 itu menolak muatan 2, namanya F12. Artinya, gaya muatan 1 tertolak oleh muatan 2. Di Q2, kita gambarkan gayanya ke arah kanan. Kenapa? Karena tertolak juga. Kita namakan F21 gaya muatan 2 tertolak muatan 1. Secara matematis bisa dituliskan F12 sama dengan negatif F21 atau sama dengan F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Karena negatif ini karena arahnya kedua buah gaya tersebut berlawanan. Nah, kalau sebagai pengingatnya, gaya Coulomb itu sama dengan kakiku rorombehun. Biar kalian ingat, roro berarti R-nya kuadrat. F di sini adalah gaya Coulomb atau gaya listrik tarik-menarik atau tolak-menolak. Satuannya Newton. Q1 itu muatan listrik 1, satuannya Coulomb. Q2 itu muatan listrik 2, satuannya Coulomb. R itu jarak antar kedua muatan, satuannya meter. Dan K itu adalah konstanta yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, nilai K ini Anda harus ingat karena di soal biasanya tidak disebutkan nilai K-nya. Besarnya nilai K itu sama dengan 1/4 pi epsilon, di mana epsilon adalah permitivitas ruang tersebut. Sekarang kita ke contoh soalnya. Dua buah muatan masing-masing positif 20 mikrocoulomb dan negatif 24 mikrocoulomb terpisah pada jarak 12 cm. Itu besar gaya bekerja pada kedua muatan tersebut. Kita gambarkan dahulu
si muatannya. Yang pertama muatan 1 positif 20 mikrokulom. Kita gambarkan muatan 1 positif, Q1 sama dengan 20 mikrokulom. Karena muatan itu satuannya kulom, maka kita harus merubah dulu mikro menjadi kulom. 1 mikro itu sama dengan 10 pangkat min 6, maka 20 mikrokulom sama dengan 20 kali 10 pangkat min 6 kulom. Kemudian muatan 2 itu muatannya negatif, kita gambarkan muatan negatif, Q2-nya sama dengan 24 mikrokulom. Di sini kita tidak perlu pakai tanda negatif hanya digambar saja. Sama dengan 24 kali 10 pangkat min 6 kulom. Terpisah sejauh 12 cm. 12 cm itu kalau dirubah ke meter menjadi 12 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Karena dua buah muatannya ini berbeda jenis, positif negatif, maka kedua buah muatan ini interaksinya atau gayanya adalah tarik-menarik. Q1 akan tertarik oleh muatan 2, karena muatan 2-nya di kanan, maka si gayanya ke arah kanan. Besarnya F12. Sedangkan di Q2, ini tertarik oleh muatan positif yang di sebelah kiri, maka arah gayanya ke arah kiri. Namanya adalah F21. Besarnya F12 sama dengan negatif F21 sama dengan Q1 Q2 per R kuadrat. Kita masukkan nilai-nilainya dengan K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya 20 kali 10 pangkat min 6, Q2-nya 24 kali 10 pangkat 6, dibagi dengan R-nya 12 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Untuk mengerjakan perkalian seperti ini, kalian kalikan dulu angka yang tidak ada 10 pangkatnya. Jadi F12 sama dengan negatif F21 sama dengan 9 kali 20 kali 24. Baru 10 pangkatnya disatukan. Karena perkalian pangkat, ini berarti pangkatnya ditambahkan. Dikali 10 pangkat, 9 tambah min 6 tambah min 6. Dibagi 12 dikuadratkan 144 kali 10 pangkat, min 2 dipangkatkan 2, itu tinggal dikalikan, jadi min 2 dikali 2 sama dengan min 4. Sehingga dapatkan F12 sama dengan negatif F21, 9 kali 20 kali 24 itu adalah 4320. Dikali 10 pangkat, negatif 3 didapat dari 9 kurangi 6 kurangi 6. Dibagi 144 kali 10 pangkat min 4. 4320 dibagi 144 itu sama dengan 30. Dikali kalau pembagian 10 pangkat dibagi 10 pangkat, nah itu berarti pangkatnya dikurang. Min 3 dikurangi min 4. Min jadi plus. Jadi 30 kali 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 itu sama dengan 10. 10 kali 30 sama dengan 300 Newton. Nah, semoga penjelasan Ibu dapat membantu kalian memahami materi hukum Coulomb. Silakan Anda kerjakan LKS yang Ibu berikan.